wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marcel di sini dalam grup penggerak Angkatan 9 dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Di video kali ini saya akan mengatakan tentang koneksi antar materi modul 134 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan melakukan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, filsafat mental, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan keadaan, psikotot sebagai seorang guru, motivasi perilaku manusia, psikotot guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan seorang siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman. Kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi diri mereka yang diinginkan, dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, ini termasuk motivasi eksternal. Guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna minimalkan motivasi eksternal pada siswa. Ketiga, posisi kontrol sebagai seorang guru ada 5. Posisi kontrol yang dapat digunakan oleh guru yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru merupakan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atau masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi segitiga yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta kebersihan dalam diri mereka sendiri. Keempat, pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mendengar dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, penerapan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer. Saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, fondasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa.
Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, dan kolaborasi antar semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah mewujudkan generasi yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Kaya Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam model budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait penghargaan. Yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan keinginan siswa. Penghargaan dapat juga bersifat negatif. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan bagi saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum atau pemantau yang seharusnya berperan sebagai manajer. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi siswa yang sering terlambat mengikuti aktif pagi dan jam pertama. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga seperti yaitu menstabilkan identitas, mengakui tindakan yang salah, dan mendengarkan keyakinan siswa. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai dan budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan berproses sesuai dengan nilai kebijakan yang sudah diyakini. Namun hal yang paling berat adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.